Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua di acara rapat kegiatan malam hari ini. Yang terhormat Divisi Sumber Daya Manusia, yang terhormat Divisi Keuangan, yang terhormat Divisi Operasional. Kita akan membahas mengenai topik penting manajemen kompensasi dan cara mengoptimalkannya. Meningkatkan kinerja karyawan. Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa itu kompensasi. Pak HRD, Anda bisa jelaskan? Baik, kompensasi adalah bentuk imbalan yang akan diberikan kepada seluruh karyawan atas kontribusi mereka kepada perusahaan, di mana kompensasi ini tidak hanya mencakup gaji, tapi bisa berupa tunjangan dan berbagai fasilitas lainnya. Mungkin ini juga akan berdampak pada keuangan. Mungkin dari keuangan bisa ada sedikit tambahan. Jadi kita bisa katakan bahwa kompensasi tidak hanya berbentuk finansial, tetapi juga mencakup manfaat yang diterima oleh karyawan seperti asuransi kesehatan dan tunjangan pensiun. Baik, jadi sekarang kita akan membahas mengenai tujuan utama manajemen kompensasi. Menurut Pak Asep, apa tujuan utama yang ingin kita capai? Tujuan kompensasi untuk menarik talenta berkualitas, dan kita perlu mendapatkan orang-orang terbaik untuk bergabung dengan perusahaan. Mungkin itu dari saya. Baik, saya akan menambahkan apa yang tadi diusulkan oleh Pak Asep. Menurut saya kita perlu mempertahankan karyawan yang ada supaya mengurangi turnover karyawan, sangat penting untuk efisiensi biaya. Izin menambahkan Pak Sajum, mungkin selain itu ada juga tujuan untuk memastikan keadilan internal dan eksternal. Karyawan juga ingin merasakan bahwa mereka dibayar secara adil dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lain. Lalu bagaimana kita bisa menentukan strategi kompensasi yang tepat untuk perusahaan kita? Kita harus mempertimbangkan visi dan misi perusahaan serta budaya organisasi. Ini adalah faktor penting dalam menentukan bagaimana kita akan memberikan kompensasi tersebut. Ya, sepertinya kita juga perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan kemampuan finansial perusahaan. Baik teman-teman semuanya, setelah saya simak atas pendapatnya masing-masing divisi, semua cukup baik. Semua ini harus seimbang agar kita tetap kompetitif. Oke, selanjutnya kita akan bahas sistem penilaian kinerja. Menurut Divisi HRD, bagaimana hubungan antara sistem penilaian kinerja dengan kompensasi? Sistem penilaian yang efektif harus objektif dan terukur. Ini penting untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan kinerja karyawan. Mungkin itu dari saya, cukup. Apakah ada alat yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja? Salah satu alat yang umum digunakan adalah KPI atau Key Performance Indicator. Nantinya KPI akan membantu kita mengukur progres pencapaian terhadap karyawan secara jelas. Baik, menurut data-data yang saya kumpulkan mengenai survei terbaru, tren kenaikan gaji di Indonesia diproyeksikan mencapai 6,5% untuk tahun 2024 saat ini. Mungkin kepada rekan-rekan, apa pendapat rekan-rekan untuk tentang hal ini? Ini adalah angka yang cukup baik ya, tetapi kita juga tetap harus waspada terhadap tantangan seperti pengukuran kinerja yang akurat dan keterbatasan sumber dayanya. Tepat sekali, manajemen kompensasi yang efektif adalah kunci untuk memotivasi karyawan dan mencapai tujuan bisnis. Jadi penting untuk kita untuk tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan ini. Terima kasih semua atas kontribusi dan wawasan yang sangat berharga dalam rapat hari ini. Sampai jumpa di rapat selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this night, a starry sky,
My baby told me with a Kampus Serangan, datang.